Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam untuk kita semua. Halo semua, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurjihan. Saya Hilda Azki Ananda. Saya Muhammad Adam Zaki. Nah, jadi apa yang mau kita bahas nih? Nah, jadi kita bakal ngebahas tema terkait pernikahan dan perceraian. Ditonton ya. Dadah. Pengertian perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Ikatan lahir batin, 2. Antara seorang pria dan wanita, 3. Sebagai suami istri, 4. Membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan 5. Berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Terdapat 1,7 juta pernikahan yang tercatat di Indonesia sepanjang tahun 2022 menurut laporan statistik Indonesia. Jumlah ini menurun 2,1% dibandingkan 2021 sebanyak 1,74 juta pernikahan. Adapun angka pernikahan nasional pada 2022 terendah dalam 1 dekade terakhir. Hal ini didorong dengan menurunnya tren pernikahan di tanah air semenjak 2012 yang merupakan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tercatat penurunan angka pernikahan terdalam pada periode tersebut terjadi pada tahun 2020. Jumlahnya menurun 8,96% dari tahun 2019. Berdasarkan wilayahnya, Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak menggelar pernikahan pada tahun 2022. Jumlahnya mencapai 336.912 pernikahan atau 19,75% dari total angka pernikahan nasional. Ketentuan dan persyaratan nikah. Sejumlah berkas diperlukan untuk mendaftarkan nikah di KUA dikutip dari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Berikut dokumen nikah yang mesti disiapkan. Yang pertama, surat pengantar akan menikah dari RT RW domisili kedua calon pengantin. Yang kedua, surat pengantar nikah N1 dari kelurahan atau desa. Selanjutnya, surat persetujuan kedua calon mempelai N3. Ada surat permohonan hendak menikah N2, surat pernyataan tentang orang tua N4, surat rekomendasi nikah di KUA, surat izin orang tua N5 bagi calon pengantin berusia di bawah 21 tahun, surat akta cerai bagi calon pengantin yang sudah cerai, surat izin komandan bagi calon pengantin TNI atau Polri, surat akta kematian bagi calon pengantin duda atau janda ditinggal mati, surat dispensasi dari pengadilan jika calon suami dan istri kurang dari 19 tahun, surat izin dari pengadilan agama untuk izin poligami, surat izin dari kedaulatan besar untuk WNA, surat dispensasi dari kecamatan jika mendaftar nikah kurang dari 10 hari, surat pernyataan hendak menikah N7 bila yang bersangkutan berhalangan hadir sehingga dapat diwakilkan oleh wali atau orang lain, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, surat rekomendasi nikah di KUA kecamatan jika nikah berlangsung di luar wilayah tempat tinggal calon pengantin, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Perceraian. Apa sih perceraian itu? Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai yang berarti perpisahan. Perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan. Nah, lalu apa aja sih alasan terjadinya kasus perceraian? Menurut catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (MA), ada 4 faktor terbesar penyebab perceraian di tahun 2021, seperti perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi, tapi kebanyakan faktor utama perceraian itu adalah faktor ekonomi.
Contohnya seperti tidak memberi nafkah atau bisa juga penghasilannya kurang mencukupi. Berikutnya ada faktor perselisihan dan pertengkaran. Biasanya hal itu bisa memicu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya seperti selingkuh atau beda pemahaman. Perceraian di Indonesia. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di tanah air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Adapun mayoritas kasus perceraian di dalam negeri pada 2022 merupakan cerai gugat alias perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian tanah air pada tahun lalu. Di sisi lain, sebanyak 127.986 kasus atau 24,78% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan provinsinya, kasus perceraian tertinggi pada 2022 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 113.643 kasus, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 102.65 kasus dan 85.412 kasus. Ketika sudah tidak bisa lagi dibicarakan atau sudah tidak bisa dipertahankan, biasanya pasangan suami istri mengambil jalan bercerai. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan dan dipersiapkan ketika mengambil langkah ini? Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti surat nikah, fotokopi surat nikah, fotokopi surat penggugat, surat keterangan dari kelurahan, fotokopi kartu keluarga, dan materai. Lalu selanjutnya, mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan dan membuat surat gugatan. Nah, saat membuat surat gugatan, pastikan alasannya itu dapat diterima di pengadilan, seperti unsur-unsur yang telah disebutkan tadi. Contohnya penganiayaan, penelantaran, kekerasan, serta ekonomi. Yang ketiga, menyiapkan biaya perceraian. Nah, biasanya biaya perceraian selama sidang cerai wajib ini dibayar oleh pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya pendaftaran, biaya materai, biaya proses ATK, biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat pengadilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar. Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai.